Intelijen Iran punya cara sendiri untuk mencuci otak warga Israel agar berkhianat terhadap tanah air mereka. Yaps, berbicara soal intel, tidak hanya Mossad, badan intelijen Israel saja yang bisa menyusup ke Iran. Teheran pun juga melakukan operasi serupa. Berbekal pesan anonim di media sosial, mereka menyasar warga Israel yang tak terlalu nasionalis, butuh uang, atau menaruh kecewaan kepada pemerintahan Benyamin Netanyahu. Tindakan ini diyakini turut berperan dalam serangan udara Iran ke Tel Aviv pada pertengahan Juni lalu. Seperti apa cara intelijen Iran menyusup ke jantung Israel? Efektifkah cara yang dilakukan? Simak jawabannya dalam video berikut. Ada perbedaan mendasar dari operasi intelijen yang dilakukan oleh Mossad dan Iran. Mossad fokus pada pelatihan agen tingkat tinggi untuk menyusup dan menyasar target yang telah ditentukan. Sementara metode perekrutan oleh Badan Intelijen Iran relatif sederhana dan tidak memerlukan perencanaan rumit atau investasi besar. Agen Iran sebagian besar melakukan proses perekrutan melalui jaring sosial dan lewat pesan-pesan sederhana. Mereka menghubungi warga Israel lewat media sosial populer seperti WhatsApp, Facebook, Telegram, LinkedIn, Instagram, atau X. Mereka menjanjikan imbalan uang atas tindakan sederhana seperti memotret lokasi. Pembayaran kemudian meningkat seiring dengan tuntutan yang semakin berbahaya. Mari kita ambil satu contoh kasus dari tersangka warga Israel ditangkap pada 29 September 2024 lalu. Tugas pertama yang harus dilakukannya adalah pergi ke sebuah taman dan memeriksa apakah ada tas hitam yang dikubur di sana. Dari tugas yang sederhana ini, ia mendapatkan imbalan senilai $1.000 atau sekitar 16 juta rupiah. Ia diberi tugas lain untuk memasang poster atau menulis grafiti yang sebagian besar berisi slogan-slogan yang merendahkan Netanyahu. Seorang warga Israel keturunan Azerbaijan disewa untuk memotret berbagai fasilitas sensitif di seluruh negeri. Di antaranya adalah fasilitas pelabuhan di Haifa, pangkalan udara Nevatim, dan baterai pertahanan Iron Dome di seluruh negeri, yang semuanya menjadi sasaran serangan udara Iran. Ada juga tugas untuk memotret rumah seorang ilmuwan nuklir yang bekerja di Institut Weizmann. Teheran menyerang Institut Weizmann dengan rudal balistik dalam perang 12 hari, dan foto-foto yang diambil oleh agennya tampaknya membantu dalam penargetan. Namun upaya Iran untuk membunuh para ilmuwan Israel gagal. Hal ini berbeda jauh dengan Mossad yang sukses menumpas komandan dan ilmuwan nuklir Iran. Setelah tugas sederhana selesai, para agen ini diberi tugas yang lebih berbahaya. Seseorang ditawari imbalan sebesar $60.000 atau nyaris 1 miliar rupiah untuk membunuh ilmuwan nuklir dan membakar rumahnya. Ada juga yang diberi tugas untuk melemparkan bom ke kendaraan Netanyahu. Namun semua upaya pembunuhan berhasil digagalkan oleh pasukan keamanan Israel. Selain lewat pesan sederhana, agen Iran juga meluncurkan kampanye phishing dalam bentuk survei untuk mengumpulkan informasi dari warga Israel. Pada awalnya, para warga Israel ini tak tahu bahwa mereka bekerja untuk Teheran. Badan Keamanan Dalam Negeri Israel atau Shin Bet telah berhasil mencegah tindakan agen Iran dan belum ada kerusakan serius pada sistem keamanan Israel. Namun operasi mata-mata masih terus berlanjut dan banyak cara lain yang kemungkinan belum teridentifikasi. Ada pola yang jelas dalam kasus warga Israel yang dicuci otaknya oleh Iran. Mengutip Euronews pada Mei lalu, mata-mata Iran, 2 orang warga Israel juga terlibat spionase. Keduanya ditangkap karena terlibat sebagai mata-mata Republik Islam Iran. Dan diketahui 2 orang tersebut terjerat masalah judi dan utang. Hampir sebagian besar orang yang jadi target mata-mata Iran di Israel adalah yang sedang menghadapi masalah keuangan dan mencari jalan pintas untuk melunasi utang.
Kebanyakan dari mereka merupakan imigran yang baru saja tiba di Israel dan kurang memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme dibandingkan warga yang lebih tua. Seorang pakar mata-mata, Yossi Melman, menyebut sebagian besar orang-orang yang dihubungi berasal dari komunitas pinggiran di Israel. Keberhasilan Iran untuk menyusup ini disebutnya terkait dengan keruntuhan sosial Israel dalam beberapa tahun terakhir dengan hilangnya rasa solidaritas dan kohesi. Adapun kelompok yang bisa disasar adalah kaum Yahudi ortodoks fundamentalis yang menentang Zionisme, imigran baru, eks-penjahat, dan warga yang terjerumus kesulitan keuangan. Beberapa dari mereka yang ditahan adalah imigran dari negara-negara bekas pecahan Uni Soviet. Sinbad melaporkan kasus spionase di Israel meningkat 400% pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 20 kasus spionase terkait Iran telah diajukan selama 2024 dan 30 dakwaan telah dikeluarkan. Sejauh ini hanya satu tersangka yang dihukum dan dipenjara setelah mengakui tuduhan terhadapnya. Hukuman ini diberikan kepada Mordechai Motimaman yang sedang membutuhkan dana setelah kegagalan beberapa usaha bisnis. Dari saudaranya, ia mendapat kontak kolega dari Iran bernama Edi yang disebut mengimpor buah kering dan rempah-rempah. Singkat cerita, ia diselundupkan ke Iran untuk bertemu Edi dan dua pejabat Iran, dan mereka bertemu di sebuah hotel mewah. Dari sanalah ia diberi 3 tugas dengan imbalan ratusan ribu dolar. Salah satunya adalah membunuh Netanyahu, kepala Sinbad Ronen Bar, dan ex-menteri pertahanan Yoav Gallant. Setelah kembali ke Israel, ia langsung ditangkap oleh petugas Sinbad dan pada April lalu jatuhi hukuman 10 tahun penjara dengan tuduhan kontak dengan agen asing dan masuk ke negara musuh. Di lain sisi, Iran telah menangkap lebih dari 700 orang yang dituduh sebagai mata-mata Israel. Tetapi persidangan di Teheran bersifat rahasia dan 6 orang telah dijatuhi hukuman mati. Perang tak selalu datang lewat dentuman senjata. Kadang ia menyusup diam-diam lewat pesan singkat dan janji imbalan. Israel dan Iran kini terlibat dalam babak baru, bukan hanya adu senjata, tapi juga perebutan pengaruh dan informasi. Di balik layar, warga biasa bisa berubah menjadi pion dengan motivasi yang tak selalu ideologis, kadang karena kecewa, kadang juga karena kebutuhan. Sementara Badan Intelijen bekerja di balik bayang, pertanyaannya, seberapa rapuh tembok kepercayaan dan ketahanan sosial sebuah negara? Karena perang modern kadang cukup dimulai dari retak di dalam. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.